Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Priya Pasti. Saya adalah guru akuntansi di SMK Muhammadiyah 1 Semarang yang sedang mengikuti kegiatan lomba OMPM kategori GTK Inovatif tahun 2024. Asesmen atau penilaian adalah tes yang menguji sejauh mana anak-anak sudah memahami materi yang kita ajarkan, dan kemudian nilainya harus kita laporkan dalam bentuk rapor. Sebenarnya penilaian ini tidak terbatas harus pada penilaian tertulis seperti UTS, UAS, atau ujian sekolah. Berdasarkan tujuannya, setidaknya ada 3 tujuan dari asesmen, yaitu assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Topik yang saya ambil untuk praktek baik kali ini yaitu assessment for learning. Assessment for learning adalah penilaian yang dilakukan agar hasilnya dapat menjadi informasi baik bagi guru maupun bagi siswa untuk meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya. Ya, tujuan dari penilaian ini adalah perbaikan proses belajar mengajar yang dilakukan tidak di akhir, melainkan di titik-titik tertentu selama proses pembelajaran. Penilaian ini juga sering disebut sebagai penilaian formatif. Penilaian ini ibaratnya ketika kita kalau memasak. Selama proses memasak, kita suka icip-icip dulu kan? Apabila kurang asin, kita bisa tambahkan garam. Apabila kurang manis, kita bisa tambahkan gula. Seperti itulah tujuan assessment for learning, yaitu agar kita dapat melakukan perubahan yang diperlukan selama sisa proses pembelajaran. Kebanyakan masalah yang muncul saat ini tuh mereka tuh belum hafal dan belum memahami kelompok akun tersebut, sehingga mereka tuh banyak yang kesulitan memahami setiap nama akun yang ada gitu. Jadi mereka nih nggak tahu fungsinya apa, kan kadang ada nama-nama akun yang hampir-hampir mirip gitu loh. Contoh contoh misalnya di akuntansi itu ada nama akun accrued expense gitu ya. Nah, pada prinsipnya itu kan kelompok akun di kewajiban gitu. Tapi karena ada expense-nya pasti mereka kebanyakan itu mengelompokkan sebagai beban gitu. Mereka masih banyak yang bingung dan masih banyak yang belum paham bagaimana sih mereka memahami si kelompok akun tersebut. Berbicara tentang nama-nama akun, dalam pekerjaan akuntansi yang nyata, nama-nama akun sangat variatif jenisnya dan berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Perusahaan jasa misalnya, nama akun di perusahaan jasa akan berbeda dengan perusahaan dagang. Begitu juga dengan perusahaan di bidang lainnya, tentu saja akan berbeda nama akunnya. Permasalahan tersebut yaitu banyaknya nama-nama akun dalam akuntansi serta masih banyaknya siswa yang masih belum memahami akun-akun dalam akuntansi. Saya membuat inovasi yang bernama Akuntansi Easy. Dengan aplikasi ini saya berharap dapat memberikan dampak positif dan memberikan solusi atas permasalahan anak-anak akuntansi yang masih belum paham dengan nama-nama akun dalam akuntansi. Akuntansi adalah suatu media permainan yaitu yang dikemas dalam permainan board game. Peraturan permainan tersebut hampir sama dengan peraturan monopoli pada umumnya. Hanya saja setiap pemain harus siap untuk menjawab pertanyaan akuntansi yang disediakan di dalam permainan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita belajar tentang akuntansi. Jadi kemarin kan kita udah belajar tentang nama-nama akun. Menurut kalian nama-nama akun susah nggak? Banyak banget. Ya, nama-nama akun kan susah ya dan banyak. Dan oleh karena itu, Ibu membuat nih suatu namanya game, namanya kompetisi. Ini adalah kompetisi. Kompetisi ini seperti board game ya. Board gamenya ini tentang nama-nama akun dalam akuntansi. Maka pertama biasanya kita klik start dulu nih guys. Kemudian klik di sini ada namanya dari. Oke, muncul berapa? 4. Muncul 4 ya guys. Nanti Oke, selanjutnya kalian bisa berkelompok ya 4 anak. Terus kemudian kalian bisa langsung saja masuk ke room masing-masing untuk bisa menggunakan kompetisi. Ibu kirim linknya ya. Baik, Bu. Aku mulai dulu ya. Iya.
Aku udah baca akun harta nih. Kau udah baca akun apa? Bentar ya. Aku juga kan akun harta nih. Soal aku susah banget ya. Apa jawabannya ya? Aku lo gampang. Dulu. Salah, kocak. Aku bener. Ternyata nama Inggrisnya Casey Bank itu Casey Bank ya? Emang iya? Ya kan di sini bener. Loh, kok aku hilang sih? Kamu yang ambil ya? Hah? Gak tahu di sini nama 100 maksudnya. Guys, coba lihat deh. Akunnya begini ya. Jadi akunnya. Itu ke penjara, Kak. Ya, Aku ke penjara ya? Iya. Nanti punya salah akun apa? Itu apa sih? Pride. Apa sih pride? Itu kayak pemanggilan pribadi gak sih? Oh iya, kalau pribadi ya bener ya. Oke, jadi ibu berharapnya dengan game ini kalian bisa nih main game ini kapanpun dan dimanapun kalian berada. Terus nanti berharapnya besok ketika ada pembelajaran ibu nanti akan ada review 10 menit. 10 menit untuk kalian memaparkan apa sih yang sudah kalian pelajari di media pembelajaran ini. Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan? Gak ada, Bu. Oke, sudah jelas ya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bosan. Allah, kamu bosan gara-gara kalah terus kan? Mana kalau misalkan itu aja gak sih? Kan tadi tuh yang dikasih dua itu kau isi gak sih? Iya. Aku juga baru tahu tadi kan. Aku dapat kayak pertanyaan tentang beban bunga. Aku baru tahu bahasa Inggrisnya beban bunga itu interest expense. Nah, misalnya ya kita pakai logika aja. Bunga bahasa Inggrisnya apa? Melalui kegiatan ini, kita dapat melihat bagaimana pemanfaatan teknologi, yaitu accountancy, sebagai salah satu alternatif dalam penggunaan asesmen formatif dalam pembelajaran akuntansi. Soalnya aja sih yang lebih ditekankan karena ini kan permainan dan ya soal-soalnya itu memang benar-benar menyasar ke akuntansinya tidak hanya kuliahnya saja. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Firmansyah, biasa dikenal sebagai Jeki, berasal dari 10 akuntansi. Menurut saya sebagai murid Bayu yang baru berjalan selama 6 bulan ini, pembelajaran Bayu ini sangat berguna sekali dan sangat efektif dibanding semua pelajaran saya pelajari. Jadi dengan metode pelajaran Bayu ini kita semua dapat belajar dengan lebih efektif dan lebih cepat memahami aja, terutama untuk pelajaran-pelajaran atau materi yang susah seperti menghafalkan akun. Dan Bayu juga bisa menceritakan materi yang menyenangkan seperti akun Easy yang menceritakan sebuah game, karena anak-anak sekarang kan suka bermain game. Jadi Bayu bisa menceritakan cara pembelajaran yang menyenangkan dan bisa dinikmati oleh anak-anak, tapi materi tetap bisa masuk ke anak-anak masing-masing. Mungkin kedepannya untuk media pembelajaran ini bisa ditambah studi kasus ya, supaya anak tidak hanya sebatas mengetahui akun cash in bank itu apa, akun cash in bank itu untuk apa. Tapi kalau adanya studi kasus, mereka bisa sekaligus menganalisa kira-kira pada saat ada transaksi kejadian keuangan seperti yang disajikan, mereka tahu akun apa yang harus mereka gunakan, akun apa yang harus mereka munculkan gitu. Mungkin kedepannya lebih dibanyakin lagi studi kasusnya supaya anak-anak tuh terlatih dalam menganalisa transaksi keuangan. Dengan demikian, penggunaan teknologi tersebut memberikan pengaruh dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami nama-nama akun dalam akuntansi. Demikian praktek baik asesmen pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi akuntansi yang bisa saya bagikan. Semoga praktek baik ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Nun kolami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.